Sekarang rakyat Indonesia memiliki pendidikan politik terbarukan yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan ajaran politik ini belum pernah ada di negara manapun sepanjang usia dunia ini tercipta. Pendidikan politik ini telah dipertontonkan oleh Jokowi dan Surya Paloh. Seperti selama ini terpampang di depan mata kita apa yang dilakukan Jokowi atas nama Presiden untuk memenangkan anaknya dalam kontestasi Pilpres. Terlepas itu pro atau kontra, namun yang dilakukan Presiden Jokowi dinilai sebagai kejahatan dan pelanggaran, baik pra-pemilu maupun pasca pemilu. Setelah Jokowi melakukan semua itu dan terlihat nyata di hadapan publik, mulai dari menabrak konstitusi dengan merubah aturan usia minimal cawapres di MK, politisasi bansos, hingga pengerahan dan intimidasi terhadap rakyat melalui aparat negara, sehingga mendapatkan suara yang tidak murni dalam kemenangan anaknya. Mata rakyat Indonesia dibuat terkaget dan terperangah terhadap persentase suara yang diraih oleh anaknya. Selain tidak terduga oleh publik, juga berbeda jauh dengan prediksi yang dilakukan oleh lembaga survei pra-Pilpres. Masyarakat Indonesia memprediksi Pilpres akan berlangsung 2 putaran, namun yang terjadi adalah 1 putaran. Kedua, lembaga survei menghasilkan kemenangan anak Jokowi sebagai cawapres pada persentase di sekitar 50% hingga 52%. Namun yang terjadi malah sampai 58%. Semua persentase itu dinilai publik adalah sebagai buah dari hasil pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ayah dari cawapres Gibran. Lalu dengan serta-merta hasil pemilu dari berbagai macam pelanggaran itu harus diakui sebagai hasil pemilu murni. Pihak lawan yang pertama sekali mengakui kemenangan dengan cara jahat itu adalah Surya Paloh. Alasan yang dikemukakan oleh Surya Paloh adalah demi persatuan bangsa. Padahal itu bukanlah alasan untuk mengakui kemenangan itu. Alasan sebenarnya dari pengakuan tersebut adalah Surya Paloh, dalam hal ini Partai Nasdem, masih terlalu banyak memiliki ancaman sandera politik dari Jokowi, sehingga membuat Surya Paloh ciut nyali untuk menantang hasil Pilpres curang ini. Bahkan Surya Paloh memberi ucapan selamat kepada Prabowo Gibran sesaat setelah KPU umumkan pemenang Pilpres 2024, tanpa mengungkapkan ada atau tidaknya gugatan ke MK. Dari perbuatan Presiden Jokowi yang melanggar pemilu, disertai sikap Surya Paloh yang akui kemenangan Prabowo, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempersatukan bangsa boleh dilakukan dengan cara-cara haram sekalipun. Kalau untuk menyelamatkan rakyat itu, bahkan konstitusi sekalipun bisa dilanggar asal untuk menyelamatkan rakyat. Dalilnya salus populi suprema lex. Nah, itu saya katakan begitu. Ya, bisa dilanggar dan memang begitu. Gitu. Nah, kan terus banyak yang kaget tadi. Ya, yang kaget tuh berarti tidak belajar hukum tata negara. Karena dari mana itu dikutip? Dari buku yang lebih tinggi lagi, judulnya The General Theory of Law and State, karya Hans Kelsen, menyatakan bahwa sebuah pelanggaran konstitusi itu bisa atau sering dilakukan untuk menyelamatkan atas nama untuk menyelamatkan rakyat. Ini tidak perlu persetujuan, itu sudah berlaku. Anda kan banyak bilang, saya tidak perlu persetujuan. Itu teorinya sudah ada. Pelanggaran konstitusi yang luar biasa, kata Bung Hatta waktu itu. Tapi waktu itu Bung Karno mengatakan, saya untuk menyelamatkan rakyat. Iya, Bung Karno boleh melakukan itu, melanggar konstitusi itu karena itu untuk menyelamatkan rakyat. Kalau tak Bung Karno tidak mengeluarkan itu, rakyat pecah karena konstituante dan rakyat sudah ribut. Nggak perlu persetujuan, ini fakta. Jadi Bung Karno mengeluarkan dekret dan menjadi pemerintah sampai 6 tahun sesudah itu dan dianggap konstitusional, itu melanggar konstitusi.